Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Agustina, Prodi Sistem Informasi UT Bandar Lampung. Saya akan mempraktekkan tugas 1 basis data. Pada contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah entity representation diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entity, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dosen. Kita langsung saja buat entity-nya. Tahap berikutnya adalah menentukan atribut-atribut atau skill dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Pada tahap kedua, yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh berikut. Mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah. Dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen.
mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh, matriks relasi sebagai berikut. Dari tabel ini, langkah berikutnya adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dengan hasil identifikasi relasi untuk penambahan relasi, kita dapat melihat pada tabel matriks relasi. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus mengetahui kasus antar entiti, apakah antar entiti tersebut satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, kita dapat melihat ringkasan dari kasus tersebut sebagai berikut. Banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah, banyak mata kuliah, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak, dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Menentukan derajat relasi-relasi untuk setiap himpunan relasi. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan hierarki yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah atau minimal satu mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Pada gambar sebelumnya dapat Anda lihat relasi yang banyak